Yakut Khalil Qomas bertambah 10 kali lipat sejak dirinya menjabat di Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya kekayaan Gus Yakut, sapaan akrabnya, mencatat kekayaan 936 juta rupiah dan kini menjadi 11,15 miliar. Wow, 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 wow. Kalau itu kalau lembaga atau instansi dicabut izinnya, kalau ini dicabut apanya guys? Kalau memang menyelewengkan, iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau playernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeh Aldo, YouTube receh yang tetap santuy, kepala sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, masih di suasana lebaran. Konten gua kali ini adalah tentang cuitan dari Menteri Agama yang menetapkan lebaran di Indonesia hari Minggu, tapi dia ikut lebaran hari Sabtu di Saudi. Nih cuitannya tentang ACT guys. Jika memang dana kemanusiaan diselewengkan untuk kepentingan di luar kemanusiaan atau bahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan terorisme, ACT harus dicabut izinnya. Sepakat. Saya sepakat. Kalau ACT memang begitu, tolong ya ditindak ya, karena itu dana kemanusiaan. Saya setuju dengan pernyataan Gus Yakut. Dan mudah-mudahan itu berlaku nggak cuma sama ACT, sama semua yang menyelewengkan uang, ada diduga menyelewengkan uang, yang apa itu namanya ya, dalam tanda kutip merampok uang rakyat gitu ya, ya itu ditindak gitu, ditutup. Nah, termasuk yang contohnya kayak begini nih, Bendum PBNU Mardani Maming jadi tersangka KPK, dicekal ke luar negeri. PBNU bendaharanya jadi KPK, itu uang rakyat juga. Itu masuk ke PBNU enggak? Komentarin juga dong Pak, kan Bapak kan Menteri Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita baca dulu deh nih beritanya nih. Ya. Dilansir Detik.com. Ya. Nih Senin 20 Juni 2022. Ini juga Pak diusut ini. Juni 2022, setahun udah nih. Ada nggak itu diawasi? Masuk nggak duitnya ke PBNU? Politikus PDIP Mardani Haji Maming menjadi tersangka dugaan korupsi. Nah itu ada hubungannya dengan PDIP juga. PDIP ini berapa orang yang korupsi? Banyak ya? Kalau banyak ya,
Kalau ACT baru diduga begitu minta ditutup, PDIP bubarin dong mestinya ya. Iyalah, yang adil dong. Politikus PDIP Mardhani Haji Maming menjadi tersangka dugaan korupsi dan dicegah ke luar negeri. PBNU menyatakan akan memberi bantuan kepada Mardhani yang menjabat sebagai bendahara umum PBNU itu. Dibantu. Kalau ACT dibubarkan. Pak Yakut gimana? Kabar penetapan pencekalan dan penetapan tersangka Mardhani disampaikan Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nur Saleh. Betul, pencekalan Mardhani Haji Maming, Mardhani Hamaming, ya, itu Haji kah? Gua salah nyebut nanti tuh. Berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022. Kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nur Saleh saat dimintai konfirmasi Senin 20 Juni 2022. Berstatus tersangka sambungnya. Usut dong, itu ada di PDIP nggak? Kalau PDIP, berapa kali PDIP nih? Berapa kali kader-kader PDIP nih korupsi? Bubarin dong. Tutup dong. Gitu, kalau sesuai dengan cuitannya Yakut. Ya kan? Setuju. Yang menyelewengkan, bubarin dong. Begitu. Mardhani Maming sebelumnya sempat diperiksa KPK pada Kamis 2 Juni terkait permasalahan dengan pemilik PT John Lynn Group Samsudin Andi Arsyad atau Haji Isam. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan perkara yang berkaitan dengan Mardhani Maming sudah sampai di tahap penyidikan, namun KPK belum mau membeberkan nama tersangkanya. Cuma memang secara resmi belum kita umumkan karena seperti kawan-kawan tahu, kita akan mengumumkan ketika sudah ada upaya paksa penahanan. Tujuannya apa? Untuk memberikan kepastian kepada para tersangka, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan hari ini. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf mengakui baru mendengar kabar Mardhani Maming berstatus tersangka kasus dugaan korupsi yang diusut KPK. Kabar tersebut dia dengar dari pemberitaan. Dia mengatakan pihaknya akan menggelar konferensi pers terkait kejadian ini. Stakuf ini kan kakaknya Yakut ya. Nah, itu mau nggak yang berkaitan sesuai dengan cuitannya Yakut ini? Ya kan Yakut bilang, jika memang dana kemanusiaan diselewengkan untuk kepentingan di luar kemanusiaan atau bahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan terorisme, ACT harus dicabut izinnya. Kalau memang Mardhani Maming ini uangnya masuk ke PBNU dan PDIP, mestinya PBNU dan PDIP juga dicabut izinnya, dibubarin dah. Gitu ya, Kut? Begitu dong. Karena penyelewengan dana ya penyelewengan dana. Gue setuju ACT begitu. Dan ini nggak usah dibaca sampai habis deh itu ya. Ada berita juga begini nih. No. Kekayaan Menteri Agama naik 10 kali lipat lebih. Wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Dilansir oleh laman mediaindonesia.com. Rabu 15 September 2021. Kekayaan Menteri Agama naik 10 kali lipat lebih. Nih, ini ada dugaan diselewengkan juga nggak? Wah, terus gimana nasibnya nih, Kut? Baca dulu deh. Kekayaan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bertambah 10 kali lipat sejak dirinya menjabat di Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya kekayaan Gus Yakut, sapaan akrabnya, mencatat kekayaan 936 juta rupiah. Dan kini menjadi 11,15 miliar. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Kalau itu, kalau lembaga atau instansi dicabut izinnya, kalau ini dicabut apanya, guys? Kalau memang menyelewengkan. Iya kan? Peningkatan kekayaan Gus Yakut terlihat dari LHKPN, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pada LHKPN 2020, Yakut melaporkan nilai kekayaannya mencapai 11,2 miliar. Nilai itu naik sebesar 1,092% dari laporan kekayaan yang ia lakukan terakhir pada tahun 2018. Saat itu kala dirinya menjadi anggota DPR RI, Komisi 2 melaporkan nilai kekayaannya sebesar 936,4 juta. Saat itu Gus Yakut hanya memiliki satu bidang tanah dengan nilai 882 juta rupiah.
Saat ini menurut laporan LHKPN kpk.go.id, harta kekayaan Gus Yakut terdiri atas 6 tanah dan bangunan, nilainya mencapai 9.320.500.000 rupiah. Wow, kaya ya Gus Yakut semenjak jadi menteri. Itu bukan penyelewengan dana ya, bukanlah, masa menteri menyelewengkan dana. Terus apa ya, itu masalah haji, waduh, gua berharap omongan Yakut di cuitan itu berlaku juga sama semua gitu loh, Kut. Ngomong juga buat diri lu juga gitu. Jadi imam kan, lu menteri imam dibanding rakyat yang lain, ya kan? Kalau ACT ini kan kemanusiaan, Kut. Orang yang ngasih ke ACT itu sumbangan-sumbangan gitu. Itu pun kalau menyelewengkan ya itu cabut izinnya, setuju gue. Nah kalau PBNU, Bendum PBNU dan kader PDIP melakukan seperti itu, cabut juga dong, komentar juga dong, kan gitu ya. Ngopi ikut. Gus Yakut memiliki mobil Mazda CX-5 Minimus dengan nilai 290 juta rupiah dan mobil Mercedes-Benz sedan dengan nilai 980 juta rupiah. Sementara untuk harta bergerak lainnya sebesar 220 juta 754 rupiah dan kas senilai 646 juta 839.139 rupiah. Dengan demikian total harta kekayaan Gus Yakut sebesar 11 miliar 158 juta 93.639 rupiah. Kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP .07/KPK/02/2005 tentang tata cara pendaftaran, pemeriksaan, dan pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Berdasarkan ketentuan di atas, maka penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat, melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun, mengumumkan harta kekayaannya. Dan itu diatur oleh undang-undang ya. Jadi cuitan lu tentang ACT, jika memang dana kemanusiaan diselewengkan untuk kepentingan di luar kemanusiaan atau bahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan terorisme, ACT harus dicabut izinnya. Nah berarti itu nggak cuma ACT tuh, Bendum PBNU yang dicurigai, yang sudah jadi tersangka kasus korupsi itu, kalau masuk ke organisasi-organisasi lain yang diduga diselewengkan, maka organisasi itu juga harus dicabut izinnya gitu ya, Kut. Nah kalau lu, Kut, selama 11 miliar dari 900 juta, lu dicabut apa ini, Kut? Yang begitu jadi menteri, jangan cuma ACT aja lu omongin, diri lu sendiri omongin, Kut. Ya, tuh. Bendum PBNU ini juga, itu PDIP, berapa kali PDIP menyelewengkan itu kadernya itu, berapa kali sudah tersangka korupsi itu, dicabut juga nggak izinnya, begitu. Kita kan negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gitu aja ya. Kita jadi rakyat Indonesia tuh yang apa ya, cerdas gitu ya. Kalau Yakut ngomong gini ya kita lihat hartanya dia aja naik begitu, diperhatikan juga. Gue setuju sama cuitannya Yakut, setuju. Kalau ada penyelewengan, tindak tegas, termasuk terhadap dirinya, termasuk terhadap yang lainnya juga, termasuk sama Bendum PBNU ini, sama, itu aja, ya begitu, nggak usah baper. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periksa semua ya, Kut. Mestinya begitu ya, Kut. Jangan cuman yang satu aja gitu. Hukum itu tajam ke atas, tajam ke bawah, tajam ke samping kanan, samping kiri, kemana aja tajam gitu, Kut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana
untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau player-nya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatory vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.